makan kepada orang miskin. Sebenarnya kalimat ini itu juga ada di dalam surah Al-Fajr. Dalam Al-Fajr itu orang-orang termasuk kelompok orang-orang kafir, orang-orang Muslim yang melakukan seperti itu ya jelas salah. Itu kala bala tukrimunal yatim. Jangan begitu. Kamu tidak menghormati, kamu tidak memuliakan anak yatim. Padahal Rasulullah SAW ana wa kafilul yatim hakadha fil akhirah. Jadi Rasulullah mengatakan, saya dan penanggung jawab orang anak yatim itu adalah ini berjalan beriringan. Apa-apa, jari tengah dan jari penunjuk itu mengatakan begini. Jadi bersama-sama. Alangkah indahnya kalau orang Muslim begitu nanti akan mendapatkan kesempatan bersama-sama dengan Rasulullah SAW di surga. Kalla bala tukrimunal yatim wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Itu yang dalam surah Al-Fajr. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Yang dimaksud wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberikan makan orang miskin, itu adalah dia sendiri tidak mau, apalagi malah tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Kita tahu di dalam hadis yang terkenal dhaif, tapi banyak kecocokan dengan Al-Quran. Para ulama banyak yang semuanya hampir itu berpegang pada ayat itu, hadis itu. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil mali haqqan siwa zakah. Di dalam harta itu ada hak yang harus dikeluarkan selain zakat. Kalau zakat jelas wajib. Tapi selain zakat, zakat apa? Zakat selain zakat ya sedekah. Rasulullah mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan mukamu ke barat dan ke timur. Laisal birra an tuwallu qibalal masyriqi, ke timur dan ke barat. Bukan. Bukan hanya itu. Walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi. Setelah beriman itu ada tambahan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, dan membantu dengan harta orang anak yatim, orang miskin, dan dzawil qurba dan kaum kerabat. Ibnu Sabil sampai termasuk juga di situ. Khusus anak yatim, kalau anak yatimnya itu sudah berkecukupan, anak yatim orang kaya itu harus diperhatikan pendidikannya. Jadi membantu anak yatim tidak hanya dengan harta, tapi sampai pendidikannya sehingga menjadi generasi yang baik berikutnya. Jamaah Kelaid, sahabat Kelaid sekalian, saya terlalu bersemangat untuk masalah ini. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ini yang pertama, ini adalah orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memperhatikan anak yatim, tidak mau memberi makan, tidak mau menolong orang-orang miskin. Namun ayat ini itu tidak hanya berhenti di situ. Kan sebagian turun di Makkah dan sebagian lagi turun di Madinah. Artinya setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tapi juga menurut para ulama mengatakan bahwa ayat yang berikutnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Ini mengatakan pada siapa? Yaitu alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang sholatnya itu lengah. Ini juga termasuk orang yang ketika Rasulullah dakwah pertama kali, dakwah awal-awal masih di Makkah, itu ada orang yang terpaksa masuk Islam, dia tidak meresapi ajaran Islam dengan benar, sehingga dia sholatnya itu sholat pura-pura. Sholat pura-pura itu seperti apa? Kalau dia bersama-sama orang Islam, bersama-sama dengan kelompok Muslim, dia pamer sholatnya. Dia sholat supaya diketahui bahwa dia sholat. Tapi kalau di sendiri, atau berpergian, atau di rumah, dia tidak mau sholat. Dan ibaratnya dia tidak memikirkan sholat atau tidak, itu nggak urusan. Tapi kalau urusan pamer, dia berkepentingan. Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia sebagai kelompok Muslim
fawailul lil musallin adalah orang-orang yang celaka. Sholatnya asal-asalan atau sholatnya sholat kadang-kadang sholat dan kadang-kadang tidak. Nah, disebutkan di sini sahun, yaitu mereka yang sholatnya itu lengah. Apa maksud lengah? Maksud lengah ini kalau kita buka tafsir di beberapa tafsir, ini pemahamannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan sahun itu karena sholatnya tidak tepat waktu. Itu umumnya mengatakan seperti itu. Tapi sampai ada juga sholatnya tidak khusyuk atau sholatnya lupa. Nah, ketika ketika ada tabi'in besar, yaitu Atok bin Yasar. Atok bin Yasar ini salah satu ahli ulama besar pada zamannya, zaman tabi'i. Beliau salah satu murid dari para sahabat sebelumnya, termasuk yang tokoh yang besar, Atok bin Yasar itu. Beliau mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang dari tentang sholatnya sahun, mereka lengah. Dan Allah tidak berfirman alladzina hum fi sholatihim sahun, mereka yang di dalam sholatnya itu lengah. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika sholat itu lupa, misalnya lupa bacaannya, lupa rakaatnya, atau lupa khusyuknya karena gangguan setan, gangguan macam-macam situasi ketika dia menjelang sholat itu, sehingga terbawa ketika sampai sholat. Kalau kita memahami perkataan Atok bin Yasar, seorang tabi'i besar, yang mengatakan, Alhamdulillah, alladzi qala, segala puji bagi Allah yang telah berfirman, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu celakalah bagi orang yang sholat tapi tentang sholatnya dia lengah, bukan dalam sholatnya. Jadi tidak mengatakan fi tapi an. Nah, ini juga dipahami para sahabat-sahabat itu, alangkah bahayanya, alangkah sedihnya semua orang Islam kalau sholatnya itu sholat lupa, itu termasuk lupa dalam arti lupa lupa betul-betul lupa, itu termasuk mendapatkan mendapatkan kecelakaan, mendapatkan ancaman yang besar. Namun begitu, kita tetap berusaha ketika sholat, kita usahakan cara kita agar kita khusyuk, kita desain sebelum sholat, bacaannya apa, iftitahnya apa, nanti tasbihnya apa, surat yang akan kita baca apa, sehingga kalau kita sudah program ketika kita mau sholat, mengingat program-program tadi, kita tidak akan lupa dan akan khusyuk sholat kita. Bukankah Allah sudah mengatakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang sholat dalam fi sholatihim, di dalam sholatnya. Yang celaka, yang fawailul lil musallin, yang mendapatkan celaka orang yang sholat, itu adalah pertama orang yang sahud, orang yang lengah, kemudian alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un, yaitu yang yura'un. Yura'un itu artinya pamer, ria. Jadi kalau sholat kok ria, nih saya sholat misalnya, tapi tidak niat untuk Allah, tidak akan diterima. Bahaya kalau tidak. Ria itu termasuk salah satu yang dikasih tentang apa di nasihat Rasulullah, jangan sampai terjadi ria, karena ria itu adalah syirik juga, syirkul asghar, itu ria, itu berbahaya. Ini juga menimpa orang-orang munafik di Madinah. Contohnya adalah orang munafik, orang yang dia mengaku Muslim, tapi dia memusuhi Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Ubay. Jadi ini yuraun. Kenapa mereka kok pamer sholat gitu? Karena mereka ingin menunjukkan bahwa dia ada di posisi bersama Rasulullah. Tapi ternyata ketika mereka kembali ke kawan-kawannya,
Itu mereka katakan in wa hum yastahziun ya. Mereka mengejek orang-orang yang sholat. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Mereka enggan untuk memberi al-ma'un. Al-ma'un itu apa? Al-ma'un sebagian mengatakan ya memang al-ma'un itu dari kata ana. Ana ya aun. Aun itu pertolongan. Ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Sebagian ahli bahasa, al-ma'un itu berasal dari kata ma'una. Al-ma'una itu dari isim maf'ul ya. Dengan perubahan kata-kata, ada ibdal, ada penggantian, ada tertentu, terus wau taknya itu dibuang, al-ma'unah taknya dibuang, itu dipindahkan dan waunya juga dibuang. Nah, taknya tak yang buat di belakang itu tak marbutoh dipindahkan menjadi alif setelah mim. Jadi al-ma'un. Jadi al-ma'un itu kalau aun itu diterjemahkan sebagai pertolongan, jadi al-ma'un juga pertolongan. Pada zamannya itu ini Allah me- 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 termasuk orang yang mendustakan agama adalah wayam naunal ma'un, enggan untuk memberi pertolongan al-ma'un. Nah, para sahabat itu ketika bertanya al-ma'un itu apa? Al-ma'un itu contohnya adalah memberi pertolongan dengan tetangga dengan alat-alat rumah tangga yang biasa. Misalnya kalau zaman dulu itu memberi pertolongan dengan meminjamkan ember, meminjamkan apa periuk atau meminjamkan girbah wadah air misalnya untuk ngangsu atau untuk mengambil air dari tempat lain. Ya, itu ember juga untuk tempat tempat lain itu. Itu termasuk orang yang tidak mau memberikan pertolongan yang sederhana gitu, karena itu biasa, karena barang-barang juga barang-barang dibutuhkan yang yang bisa pinjam, itu termasuk mendustakan agama. Mungkin kalau sekarang, tapi kalau zaman dulu sekitar 20 tahun yang lalu mungkin itu meminjamkan kunci Inggris, meminjamkan obeng, meminjamkan kunci pas. Kalau sekarang hampir banyak orang punya, jadi akhirnya sudah tidak ada orang pinjam-meminjam seperti itu. Tapi memberi pinjaman itu termasuk hal yang baik karena dengan memberi pinjaman, kemudian sholatnya tidak riak, kemudian memperhatikan anak orang-orang miskin, memperhatikan orang miskin, menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, itu akan menimbulkan pemerataan kesejahteraan dan menjadi solidaritas antar bangsa. Di sini tidak ada kaitan siapa yang ditolong, tidak ada imannya apa. Tapi tentunya kalau ada orang Muslim ya lebih berhak untuk ditolong. Sahabat sekalian sekalian, di sini ayat ini menurut Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili itu sudah wafat, ulama dari Irak atau Syria ya, saya lupa. Ini di dalam tafsirnya itu Al-Wasit, itu beliau menulis begini di bagian akhirnya. Sudah saya siapkan, saya baca ya. Surah Al-Ma'un yang mulia ini mengandung ajaran sosial yang lengkap dan mendalam. Betul-betul lengkap dan mendalam. Bahkan menjadi moto besar untuk menjaga kebersamaan dalam masyarakat. Agar cinta kasih sayang ini tersebar luas. Manusia saling membantu, masyarakat saling menyatu, kesejahteraan serta kedamaian merata, dan ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pantaslah, wajarlah dengan Muhammadiyah sekarang dengan ada acara di Bandung, mulai dari tanggal hari Senin dan Selasa kemarin. Ini dalam memperingati 113 tahun. Ini kita mengingat kembali, menggairahkan kembali solidaritas masyarakat terhadap anak yatim, orang miskin, kemudian
saling menolong antara anggota masyarakat kita. Insya Allah, insya Allah kita akan mendapatkan nilai yang lebih seperti halnya nilai yang telah diperoleh oleh Muhammadiyah yang selalu berjuang terus dan berjalan terus, dan terbukti sekolahnya sangat banyak, rumah sakit di semua kawasan ada, dan juga ada upaya untuk apa kegiatan kesejahteraan umatnya itu terus berkembang menjadi rumah sakit, menjadi hal-hal yang lain. Kalau di kalangan NU kan namanya Al-Mabarrot, kalau di kalangan Muhammadiyah PKU dengan motonya yang utama Al-Maun. Mungkin ini kalau ini kita terapkan dan kita pahami, kita sadari bahwa betul-betul inna fil mali haqqon siwaz zakat. Di dalam harta kita ada harta yang harus kita keluarkan selain zakat. Kalau zakat memang wajib, tapi harta yang lain kita usahakan untuk selalu menolong orang yang kesulitan. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, ta'amul lisan kafin lisalasa. Makanan untuk 2 orang bisa cukup untuk 3 orang. Ini bisa menjadi sarana contoh bagaimana agar kita infak, sedekah tanpa mengurangi tabungan. Yaitu yang jatah yang kita konsumsi itu sebagian kita sedekahkan. Dengan berdasarkan hadis tadi, ta'amul lisnan kafin lisalasa. Atau ada juga hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabahta maraqatan fa'aktsir ma'aha." Jadi kalau kamu membuat makanan, di sini dalam hal ini adalah gulai, marokoh, aktsir ma'aha, perbanyak airnya. Tentunya memperbanyak airnya ini ya dengan optimum sehingga tidak menjatuhkan rasa masih nikmat. Kemudian Rasulullah mengatakan fata'ahad ila jironika, dan bagi-bagilah juga kepada tetangga. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana cara bersedekah tanpa mengurangi tabungan, tanpa mengurangi pengeluaran dari harta kita yang sudah kita fokuskan, kita peruntukkan untuk masalah-masalah yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang surah Al-Ma'un ini mendorong kita untuk kita memperhatikan anak yatim, memberi perhatian, dan mau mengeluarkan untuk memberi sedekah, memberi bantuan kepada orang miskin, dan memperbaiki sholat kita agar kita bisa menunaikan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita bisa menang, kita bisa memperoleh kebahagiaan dengan meningkatkan khusyuan kita. Kalau tetap tidak khusyuk, tambahlah sholat-sholat kita itu, perbanyak sholat nafilah, sholat rawatib, sholat sunnah-sunnah mutlak yang lain. Kita tambah sehingga ada tambahan untuk melengkapi kekurangan sholat kita. Ini sebelumnya, apa ada pertanyaan? Pak Indra, apa ada? Saya nggak nampilkan nomor biasa ya, jadi saya nggak bisa. Ada Ya, pertanyaan nggak ya kira-kira? tidak ada Pak Sumam. Atau Mas Samsul. Samsu bisa menambahkan apa yang perlu ditambahkan ya? Nah, enggak. Ada yang perlu, ada yang belum. Iya, singkat saja. Saya pernah dengar kisah Kiai Ahmad Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah, malah dalam beberapa pekan itu membahas surat Al-Ma'un. Tapi murid-muridnya tidak ada yang protes ya. Sampai suatu kira sesuai namanya Abu Suja, salah satu murid, lalu protes. Yang menarik, lalu Ya, pertanyaan beliau, siapa yang di rumah sudah mengasuh, merawat? Ya ternyata dari peserta satu pun tidak ada yang angkat tangan. Baru pekan depannya ternyata hampir sebagian besar. Jadi sejak awal memang dibiasakan itu tadi mengasuh, melihara, mendidik, merawat anak yatim. Mungkin sekarang secara kolektif kan hampir di semua kota di Indonesia Muhammadiyah mendirikan panti asuhan anak yatim, panti asuhan bayi sehat ya. Kalau dulu malah ya, perseorangan, ditanya tuh ya, tidak ada yang mengangkat tangan. Jadi ya, katakanlah seolah-olah beberapa pekan itu not action, talk only.
setelah dikritik gitu baru rame-rame action Iya, gitu iya. ya, kira itu Mm-mm. satu Bang. Ya, sama-sama. Kalau anak yatim menurut pendapat saya yang paling baik sih menanggung aja. Jadi tidak diserahkan ke lembaga penampungan anak yatim gitu ya. Itu paling paling tepat. Karena di Allah wa in ikhwanukum fa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu pergauli mereka, maka anak yatim itu menjadi ikhwanukum, sahabat kamu sekalian. Ini sudah sampai ke menit-menit terakhir. Mari kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, mendorong kita untuk meningkatkan amal sholat kita, mendorong kita untuk meningkatkan sholat kita, dan kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store. Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah,